Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita boleh ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru bersama kita akan membuka ayat mas kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan saya, Milik Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca di sana dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa Roh Allah ada dalam hidup kita. Dan seperti firman yang sudah kita baca bahwa Roh Allah itu yang akan memimpin hidup kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan hidup kita dikatakan hidup milik Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika kita dimerdekakan bahkan hidup kita bukan ditebus dengan barang yang fana, melainkan kita ditebus oleh darah Yesus sendiri. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bersyukur pagi hari ini kita orang yang dimerdekakan oleh darah Yesus, sehingga kita adalah milik Kristus. Hidup kita sudah ditebus ya Bapak Ibu oleh darah Yesus sendiri. Biarlah hidup kita senantiasa mau memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam pengiringan iman percaya kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi biarlah dalam pengiringan kita, hidup kita hanya kita tujukan kepada Tuhan, bukan untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat satu tokoh dalam Alkitab yaitu Daniel. Kita tahu kisah Daniel. Daniel diperhadapkan dengan hal yang benar dan hal yang tidak benar. Kita tahu Daniel sehari dia berdoa selama 3 kali. Tetapi orang-orang di sana mencari-cari hal yang membuat Daniel salah tetapi tidak ditemukan. Karena Daniel hidup takut akan Tuhan. Daniel hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat itu dikeluarkan perintah, barang siapa yang tidak menyembah raja atau dewa, tetapi dia menyembah kepada Allah lain, dia akan dihukum, yaitu dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita tahu kisah itu. Tetapi kalau kita melihat atau kita membaca dalam kisah Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai ayat 23. Kisah itu mengatakan bahwa Daniel tetap memilih untuk berbuat benar. Karena dia tahu, dia mempunyai pemikiran bahwa hidupnya sudah ditebus oleh darah Kristus. Dia percaya kepada Yesus. Dia tidak memilih hal yang salah. Pada saat itu Daniel tetap berdoa meskipun ada larangan dari raja. Oleh sebab itu kita tahu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Secara manusia Daniel tidak memiliki harapan lagi. Tetapi apakah Tuhan berdiam diri? Tidak Bapak Ibu. Tuhan mengirim malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa yang ada dalam gua itu. Dan pada saat itu Daniel bisa keluar dengan selamat. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sekali-kali tidak meninggalkan kehidupan kita. Bahkan nyawanya saja diberikan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Sehingga kita ini adalah milik kesayangannya. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Sehingga kehidupan kita ada kalanya kita diperhadapkan dengan tantangan, ujian, cobaan. Tetapi bersyukur Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Dia yang menuntun, Dia yang mengajar apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita untuk kita dapat menyukakan akan hati Allah.
Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan kita pagi hari ini. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan di tengah tekanan, kita dapat percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita. Bahkan di dalam situasi yang rasanya mustahil sekalipun. Oleh sebab itu, apapun keberadaan kita, satu hal kita mau tetap percaya, kita mau tetap berdoa dan bergantung, terhubung dengan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Dia Allah yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu mengingatkan buat setiap kita Tuhan, bahwa kita adalah milik Allah. Hidup kami yang dulu Tuhan masih terikat di dalam dosa, tapi Engkau rela berikan nyawa-Mu bagi kami untuk menebus setiap dosa kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami menjadi milik-Mu Tuhan, kami menjadi anak kesayangan-Mu. Sehingga hidup kami ada dalam hati-Mu, ada dalam rancangan-Mu. Oleh sebab itu biarlah Tuhan kami mau hidup menyukakan akan hati Tuhan. Engkau yang sendiri yang akan memberikan kesanggupan dan kemampuan. Engkau selalu menuntun bahkan mengajar apa yang harus kami kerjakan untuk kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari ini iman kami makin dikuatkan, makin diteguhkan oleh karena roh Allah ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan masuki hari yang baru, hari yang penuh dengan mujizat karena Engkau selalu ada menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.